Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggian Lasmarito Pasaribu, dosen S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial Universitas Telkom. Hari ini saya akan menjelaskan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Isu Kontemporer Media. Mata kuliah ini diampu pada semester 6 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Isu Kontemporer Media adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa yang memilih peminatan digital media dan akan memfokuskan pada riset. Mata kuliah ini mendiskusikan berbagai isu kontemporer seperti sosial, teknologi, budaya, dan politik dalam bidang komunikasi atau berkaitan dengan ilmu komunikasi. Isu-isu kontemporer tersebut akan dikaji secara kritis dengan melihat dari berbagai perspektif yang ada. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang keterkaitan antara isu dan fenomena sosial dengan aktivisme digital. Pada mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya diberikan teoritis saja, melainkan mereka juga akan ada praktik produksi konten terkait isu kontemporer di media. Adapun program learning outcome atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah isu kontemporer media adalah mampu mengolah, menganalisis, serta mengkaji isu komunikasi dalam berbagai konteks, berdasarkan konsep dan teori yang relevan dengan menggunakan informasi dan data digital secara bertanggung jawab serta pada perspektif global. Kemudian, course learning outcome dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis fenomena dan isu komunikasi sebagai bagian dari konsep komunikasi. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 asesmen yang terdiri atas penilaian kognitif atau pengetahuan dengan bobot sebesar 30%, aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 30%, dan hasil proyek dengan bobot sebesar 40%. Media yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan Microsoft Office, baik itu PowerPoint maupun Word. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah blended learning, di mana pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas secara luring dan juga pembelajaran daring dengan menggunakan LMS dan media Zoom. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, self-directed learning, discovery learning, case-based, collaborative learning, dan project-based learning. Adapun materi-materi yang akan disampaikan pada mata kuliah isu kontemporer media meliputi mulai dari perkembangan teknologi komunikasi, konvergensi media, berbagai isu kontemporer seperti gender, politik, terorisme, identitas dan hak-hak budaya, serta aktivisme digital. Selanjutnya adalah video pembelajaran dari mata kuliah isu kontemporer media. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Baik. Oke, teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Ya, hari ini kita ada di pertemuan ke-6 mata kuliah isu kontemporer media. Teman-teman, pertemuan hari ini kita akan belajar isu kontemporer yang lain gitu ya. Di minggu lalu kita sudah mempelajari salah satu isu kontemporer di media. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa teman-teman? Media terorisme. Oke, media baru dan terorisme. Jadi isu terorisme itu salah satu isu kontemporer. Nah, hari ini kita akan mempelajari isu kontemporer media yang lainnya yaitu tentang media dan gender. Gitu ya. Nah, kurang lebih nanti teman-teman akan ada 3 topik bahasan yang kita pelajari untuk pertemuan ke-6 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu ke teman-teman bagaimana isu gender ini dilihat sebagai sebuah isu kontemporer. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana gender di dalam kajian komunikasi. Dan saya juga nanti akan mengajak teman-teman untuk melihat secara kritis bagaimana sih isu gender ini ditampilkan di dalam konten-konten komunikasi. Jadi ada 3 topik bahasan ya. Sebelum saya masuk salah satu topik inti kita hari ini, saya mau tanya dulu. Teman-teman, kalau kita bicara soal gender,
menurut kalian, gender ini apakah sama dengan jenis kelamin? Sama nggak menurut teman-teman? Oke, ada yang mau kasih pendapatnya kira-kira apa bedanya gender dan jenis kelamin? Siapa yang mau coba? Oke, boleh. Silahkan Iren. Ibu izin mau memberikan pendapat. Kalau menurut saya jenis kelamin itu tuh tentang biologis. Nah, Iya. biologisnya itu lebih ke dia itu perempuan dan laki-laki. Oke. Kalau gender itu tuh lebih ke pandangan masyarakat, konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat seperti yang kita tahu tentang feminisme dan maskulinitas. Oke. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Apa itu? Oke, boleh. Hani, silahkan. Kalau jenis kelamin itu bawaan dari lahir dan cenderung tetap, sedangkan gender ini dipengaruhi oleh masyarakat dan bersifat dinamis, bisa berubah seiring berkembangnya zaman ataupun perubahan-perubahan budaya. Oke, good. Thank you Iren, thank you Hani. Penjelasan dari temennya ini sudah luar biasa tepat ya teman-teman ya. Saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menyamakan persepsi dulu apa sih bedanya gender dan jenis kelamin. Karena kadang-kadang tuh ya kita secara sekilas menganggap oh ya udah gender tuh laki-laki dan perempuan, tapi ternyata gender itu bukan jenis kelamin, teman-teman. Tadi saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Iren dan Hani bahwa jenis kelamin itu kalau kita bicara tentang yang segala sesuatu yang sifatnya biologis. Misalnya laki-laki itu punya jakun, perempuan itu bisa menstruasi, itu sesuatu yang sifatnya statis, memang begitu. Jadi kaitannya dengan tubuh secara biologis. Tapi gender tidak sesederhana jenis kelamin. Gender itu apa? Tadi kalau saya pinjam keywordnya Hani dan Iren, gender itu sesuatu yang dikonstruksi, sifatnya dinamis atau dapat berubah tergantung dari society. Budaya di suatu daerah itu menentukan bagaimana gender dikonstruksi. Misalnya saya kasih contoh, teman-teman ada yang misalnya aslinya dari Sunda, perempuan Sunda misalnya gitu ya. Konstruksi gender terhadap perempuan Sunda itu berbeda dengan konstruksi gender terhadap perempuan di Batak, perempuan di Minang. Misalnya bagaimana ada di daerah tertentu misalnya bahwa perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu tidak boleh bekerja di rumah aja ngurusin anak. Tapi ketika teman-teman pergi ke kota besar di Bandung, di Jakarta, biasa aja sih ngeliat perempuan-perempuan kerja, ngeliat perempuan-perempuan sekolah tinggi. Tapi mungkin bisa jadi kalau kalian datang ke daerah tertentu, aneh kalau ngeliat perempuan itu bekerja. Itu adalah gender. Konstruksi atau hasil itu dibentuk atas dasar kebiasaan dan kepercayaan masyarakat di suatu daerah-daerah tertentu gitu ya. Terus dikatakan di sini bahwa poin kedua, konsepsi gender itu bisa berubah loh tergantung bagaimana nilai sosial masyarakat di sana. Gitu ya. Nah, ini yang menarik teman-teman, di poin yang ketiga dikatakan kalau dalam kajian komunikasi ternyata wacana gender itu tuh seringkali menunjukkan dominasi superioritas laki-laki terhadap perempuan. Artinya apa? Artinya media seringkali menempatkan posisi laki-laki itu selalu lebih dominan dibandingkan pada perempuan. Nanti kita akan sama-sama lihat gimana sih yang maksudnya laki-laki itu lebih dominan gitu ya. Nah, ini saya akan masuk ke topik kita yang pertama teman-teman tentang gender sebagai isu kontemporer. Ada satu kutipan dari Piliang yang menurut saya menarik sekali. Kurang lebih dia bilang bahwa media itu merupakan arena perjuangan antara perebutan posisi yang aktif dan yang pasif. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata media itu tuh bukan medium yang sifatnya netral. Media itu powerful sekali teman-teman. Dia punya peran yang sangat besar untuk bisa mengajak penonton, mengajak pendengar, mengajak pembaca, apapun ya bentuk medianya, untuk bisa melihat posisi perempuan gimana, posisi laki-laki gimana. Makanya kenapa gender ini jadi kajian dalam isu kontemporer di dalam media. Karena ternyata seringkali pencitraan perempuan di dalam media itu seringkali dicitrakan dengan hal-hal yang sifatnya pasif. Sedangkan laki-laki sebaliknya. Laki-laki itu seringkali dicitrakan dengan citra aktif yang cenderung dia melekat pada konsep-konsep masculinity. Maksudnya gimana sih Bu citra aktif, citra pasif itu? Ini kalau dalam teorinya Mills, Sarah Mills, salah satu teori dalam ilmu komunikasi gitu ya, kalau teman-teman belajar tentang gender lebih dalam, salah satu teorinya Mills itu dia bisa mempelajari tentang subject, object, position. Atau posisi subjek, posisi
objek. Kalau kita definisikan subjek tuh biasanya adalah yang sifatnya aktif. Dia yang bersifat sebagai subjek, dia yang melihat, dia yang bicara. Kalau objek sebaliknya, dia yang sifatnya pasif. Dia yang dilihat, dia yang dibicarakan. Gitu ya. Nah, dalam media, perempuan itu paling sering ditempatkan sebagai objek. Atau yang pasif, yang dilihat. Gitu ya. Di poin yang ketiga dikatakan bahwa dalam representasi di media gitu ya, citra yang dikonstruksi itu seringkali menempatkan perempuan itu pada posisi yang tidak setara dan didominasi. Saya mau kasih contoh ke teman-teman. Ada yang misalnya suka nonton film superhero. Ada ya, misalnya suka nonton film superhero. Saya mau tanya, dari kebanyakan film superhero, biasanya karakter yang jadi superhero-nya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Atau ada yang suka nonton sinetron-sinetron Indonesia, saya nggak tahu ya, kalian masih seneng suka nontonin sinetron Indonesia atau enggak. Biasanya yang jadi bos-bos di perusahaan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang jadi sekretarisnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Itu contoh bagaimana media menempatkan posisi laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Saya nggak tahu, saya belum pernah menonton film, drama, atau sinetron yang sekretarisnya laki-laki. Atau mungkin saya yang kurang eksplor ya. Tapi kebanyakan itu biasanya sekretaris itu dilekatkan dengan perempuan. Karena apa? Tugasnya melayani, nemenin, hanya sebagai pelengkap. Itu konstruksi media terhadap perempuan. Gitu ya. Makanya nih kenapa nih perjuangan untuk bisa menunjukkan adanya identitas antara perebutan posisi antara laki-laki dan perempuan itu penting dipelajari sama teman-teman sebagai anak komunikasi. Karena itu setiap hari kalian tonton, saya yakin setiap hari kalian baca, setiap hari kalian lihat di sosial media kalian. Tapi bisa jadi kita nggak sadar ternyata itu adalah bentuk penindasan. Akhirnya kita normalize. Ya emang sekretaris tuh cewek nggak sih? Emang yang harusnya jadi bos tuh cowok nggak sih? Nah itu udah bentuk penindasan teman-teman. Gitu ya, makanya kenapa sih kita penting untuk melihat isu ini gitu ya. Nah kita masuk ke topik yang kedua terkait dengan gender dalam kajian komunikasi. Kalau ngomongin gender dalam kajian komunikasi ini teman-teman, yang menarik media itu selalu suka dengan 3 topik. Yang pertama topik politik, yang kedua topik ekonomi, yang ketiga ngomongin perempuan. 3 isu ini adalah 3 hal paling top di media. Saya mau kasih contoh misalnya baru-baru ini misalnya ramai-ramai perpolitikan misalnya gitu ya, berita-berita politik. Kalau teman-teman coba baca berita-berita di media, ketika ada calon-calon politikus itu adalah laki-laki, pemberitaannya itu akan seputar rekam jejak dan prestasi dia yang berkaitan dengan dunia politik. Tapi kalau calon politikus itu perempuan, pemberitaannya seringkali tentang berikut 7 potret cantik. Yang begitu tuh. Atau ini adalah koleksi tas-tas mewah Ibu X. Misalnya calon bupati mana. Perempuan tuh selalu dilekatkan dengan hal-hal yang demikian di dalam pemberitaan media. Ini adalah contoh bagaimana di dalam kajian komunikasi teman-teman kita diajak untuk kritis melihat hal itu. Jadi saya mau dari penjelasan saya sampai dengan yang sekarang ini, saya pengen deh ngajak teman-teman buat kalau kita baca suatu berita ataupun teman-teman nonton berita, informasi apapun yang teman-teman lihat di media, mulai lihat itu secara kritis. Kira-kira dalam pemberitaan ini tuh bagaimana sih media itu menempatkan perempuan, menempatkan laki-laki, dan lain sebagainya. Gitu ya. Karena apa? Karena ternyata dalam menyiapkan materi-materi yang akan ditayangkan di dalam media, media tuh punya 3 pilihan loh, dia mau berpihak pada siapa. Yang pertama, dia bisa berpihak pada pemilik modalnya. Ini ada ilmunya kapitalisme. Tahu ya teori kapitalismenya. Yang kedua, dia bisa aja sedikit-sedikit agak berpihak pada masyarakat. Atau dia bisa memilih yang ketiga sebenarnya. Memang betul-betul memiliki keberpihakan kepada masyarakat umum. Nah sekarang saya mau mengajak sebagai anak komunikasi anak media nih, terutama ya kan teman-teman adalah anak media gitu ya.
saya mau ngajak kalian untuk bisa melihat kira-kira kalau baca berita itu mulai dibedah. Ini medianya emang mengkonstruksi suatu informasi itu sudah berpihak pada masyarakat nggak ya? Atau masih berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu? Oke, sejauh ini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, gender dalam kajian ilmu komunikasi. Nah, kemudian ini juga tadi sudah sempat saya bahas bagaimana perempuan itu seringkali dijadikan objek. Ya, kita tadi teman-teman sudah bisa bedakan antara posisi subjek dan posisi objek ya. Jadi yang dimaksud dengan objek, perempuan sebagai objek itu adalah perempuan itu yang dilihat. Perempuan itu yang ditonton. Gitulah. Kalau katanya Laura Mulvey, teman-teman bisa cari teorinya Laura Mulvey. Dia katakan nama teorinya adalah male gaze. Dia bilang bahwa di dalam film perempuan itu diobjektifikasi sebanyak 3 kali. 1 oleh para orang-orang yang memproduksi filmnya, kru-krunya. 2 diobjektifikasi oleh pemain laki-laki di dalam film. 3 diobjektifikasi oleh penonton. Jadi bayangkan ketika teman-teman menonton sebuah film dan di dalam film itu tuh mengambil shoot bagian-bagian tubuh perempuan. Nah itu tuh sebenarnya perempuan mengalami 3 kali proses objektifikasi. Itu yang sering kali kita temukan bagaimana perempuan ditampilkan di dalam media. Gitu ya. Kemudian, nah ini juga yang tadi saya bilang, saya mau mengingatkan lagi bahwa teks itu tidak pernah bersifat netral. Jadi kalau teman-teman baca berita, teman-teman nonton film, teman-teman bahkan melihat iklan pun, nih perhatikan ya, menonton iklan pun teman-teman kita harus sudah mulai bisa berpikir kritis, bagaimana sih iklan ini tuh menggambarkan tentang posisi laki-laki dan perempuan. Emang bisa ya Bu? Bahkan iklan pun juga begitu. Saya mau kasih contoh salah satu produk air mineral. Saya nggak tahu nanti teman-teman akan relate apa enggak kalau saya ceritakan. Iklan produk air mineral ini, dari masa ke masa kalau saya perhatikan, iklannya dia itu selalu memposisikan si ibu yang di dapur lagi masak, suaminya tuh pulang kerja, pulang kantor. Padahal itu cuman mengiklankan produk air mineral doang. Nah, perempuan seringkali dilekatkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dia yang di rumah ngurusin dapur, masak, ngurusin anak, sedangkan suaminya digambarkan sebagai orang yang dari luar pulang kerja dan segala macam. Gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa teks dan media itu punya power yang luar biasa untuk bisa merepresentasikan perempuan itu seperti apa sih, laki-laki itu seperti apa sih di dalam media. Gitu ya. Nah, ini topik yang ketiga teman-teman, atau topik yang terakhir, bahasan yang terakhir adalah gender dalam konten komunikasi. Saya tanya, apakah di sini teman-teman kira-kira berapa jam sehari scrolling TikTok? Hampir setiap saat lah pasti ya. Setiap hari pun kayaknya pagi bangun tidur scroll, siang scroll, lagi boring kuliah mungkin juga sambil scroll TikTok gitu ya. Konten apa yang paling banyak teman-teman tonton di dalam TikTok atau feed Instagram kalian rata-rata? Apa biasanya? Komedi-komedi, oke, fashion, makanan, make up, misalnya gitu ya. Nah, saya mau ngajak kalian lihat, saya yakin teman-teman tidak ada yang tidak tahu. Ada yang tahu akun-akun universitas cantik? Tahu? Oke, kayaknya hampir banyak universitas-universitas itu punya akun, walaupun ini bukan official ya teman-teman, maksudnya bukan official dari kampusnya, tapi biasanya membawa nama-nama kampus tertentu gitu ya, kampus X cantik, kampus B cantik, dan lain sebagainya. Kita lihat itu, kita kaji itu dari perspektif anak komunikasi. Ternyata ada praktik konstruksi cantik di sana, teman-teman. Mungkin kita mikirnya itu buat lucu-lucuan aja. Mungkin kita mikirnya itu buat hal yang ya udah sih seru-seruan aja sih gitu ya. Kalau nanti habis ini saya akan mengajak teman-teman nanti cek satu persatu akun-akun universitas cantik yang teman-teman tahu, bahkan mungkin di kampus kalian sendiri itu punya misalnya gitu ya. Cek, buka foto-fotonya gimana, buka komentarnya gimana. Di sana teman-teman akan melihat bagaimana perempuan itu sebegitu diaturnya tubuhnya.
sebenarnya dengan adanya akun itu aja itu sudah mengkonstruksi, oh jadi maksudnya yang dianggap cantik tuh kalau kita bisa masuk ke akun ini ya. Sehingga konstruksi cantik itu akhirnya bukan hanya diproduksi oleh laki-laki, tapi juga diamini oleh perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang tidak masuk mungkin fotonya ke dalam akun itu akan ngerasa kayak, berarti aku nggak cantik dong ya. Atau kalau teman-teman baca komentarnya itu akan ada muncul seperti ini nih, ih keren banget temen gua masuk, ini cantik. Nah itu tuh berarti dia mengiyakan, mengamini bahwa, oh cantik tuh ketika, kamu tuh dianggap sah cantik ketika kamu mengikuti standar-standar yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau dulu, zaman dulu teman-teman, sebelum ada sosial media, konstruksi cantik itu sudah ada, tapi bentuknya melalui iklan-iklan yang harus berkulit putih, berambut panjang. Nah sekarang di era sosial media, dia berubah bentuknya. Gitu ya. Baru yang terakhir adalah objektifikasi. Objektifikasi ini juga sama dari akun itu, terlihatlah bagaimana perempuan itu dijadikan sebuah objek, dilihat, dinilai tubuhnya. Bahkan kalau dianggap tidak sesuai, kenapa sih Min yang kayak gini diupload fotonya, dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu dilihat tidak lebih dari sebuah barang. Sejauh ini teman-teman bisa dipahami? Aman ya? Oke, nah dari sanalah ya teman-teman, ini satu kutipannya Mulvey di mana dia bilang bagaimanapun perempuan kerasnya melakukan gerakan untuk bisa menuntut keadilan, mereka tetap tidak akan mampu melakukan posisi tawar di dalam siklus industri, pada akhirnya mereka tetap saja menjadi objek di dalam media. Ini yang menyedihkan menjadi seorang perempuan. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ada mau ajak teman-teman untuk berdiskusi. Saya sudah siapkan 2 pertanyaan diskusi. Ada yang mau coba menjawab? Yang pertama, kenapa sih isu gender ini menarik untuk didiskusikan di dalam kajian komunikasi? Boleh, silahkan. Oke, jadi kalau menurut saya kenapa menarik ya Bu? Karena sebenarnya balik lagi kepada perspektif dari masing-masing orang, user, ataupun kepentingan dari masing-masing media juga. Oke. Contoh kalau misalkan kita berbicara mengenai media, berarti kita berbicara mengenai framing ya Bu ya? Iya. Nah kalau framing ini kan kita lihat lagi Bu, media ini siapa yang punya gitu kan. Jadi either dia mau menaikkan misal pejabat yang sedang mau menjabat gitu kan, atau misal dia malah mau menjatuhkan gitu kan, sebenarnya seperti itu Bu. Kemudian kenapa hal ini menarik juga, karena topiknya tuh continuable gitu, nggak akan ada habisnya seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Terima kasih. Makanya kenapa tadi isu gender itu menarik, karena memang dari dulu permasalahan gender ini nggak pernah selesai. Bentuknya aja yang berubah gitu ya. Beda media, beda bentuk. Oke, terima kasih ya Teh. Pertanyaan kedua, apakah studi mengenai gender dan komunikasi ini hanya terpaku pada studi mengenai perempuan dan feminitas? Oke, dari cowok nih yang mau bicara nih, kira-kira nih, gimana menurut kamu? Jadi menurut saya, studi mengenai gender dan komunikasi kan apakah hanya terpaku pada perempuan dan feminitas? Karena gender ini adalah konstruktivisme yang terjadi dari sosial, maka menurut saya mungkin studinya bisa berubah. Karena kan gender itu kan semakin hari semakin berubah. Apalagi sekarang itu lagi naik yang namanya isu-isu seperti LGBT, queer, dan terakhir itu adalah bagaimana gender itu bisa berjalan dengan norma dan agama. Jadi menurut saya mungkin studinya bakal lebih luas lagi Bu. Oke. Begitu. Sehingga makanya berarti kalau kita ngomongin gender bukan cuma ngomongin soal perempuan aja. Sebenarnya konstruksi gender ini juga merugikan loh untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan. Makanya kenapa dari gender yang dikejar itu adalah kesetaraan, bukan siapa yang lebih unggul daripada siapa. Ibu, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Seperti yang Ibu tadi barusan bilang, kalau misalnya kesetaraan gender, namun dari pemerintah saja tidak adanya kesetaraan tersebut dengan fasilitas perempuan aja memiliki Komnas Perempuan, tapi laki-laki tidak ada Komnas laki-laki. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari praktik toxic masculinity, di mana laki-laki itu dianggap udahlah, udah tangguh, udah tough, gak perlu dikasih perlindungan yang gimana-gimana. Nah itu yang sebenarnya dikejar dari kesetaraan gender itu adalah bukan kemudian melindungi perempuan, membuat perempuan lebih unggul daripada laki-laki, tidak. Tapi bagaimana kemudian melihat manusia sebagai manusia, bukan dia laki-laki atau dia perempuan. Gitu ya, itu tadi adalah bukti bagaimana ketidaksetaraan gender ini juga merugikan pihak laki-laki. Begitu teman-teman, bisa dipahami? Oke, clear ya materi hari ini? Oke, sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, teman-teman jangan lupa nanti cek LMS-nya. Saya sudah menuliskan pertanyaan di forum diskusi. Silahkan dijawab ya.
deadline-nya sebelum kita ketemu kelas minggu depan. Oke? Kemudian jangan lupa baca materi minggu pertemuan ke-7, sudah saya upload juga di LMS teman-temannya, silakan dibaca. Minggu depan kita akan mulai kelas dengan diskusi. Demikian ya teman-teman pertemuan kita yang ke-6 hari ini tentang media dan gender. Semoga bisa teman-teman pahami dengan baik. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih telah menyimak video rekaman pengajaran ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.